Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Karena kondisi masih dalam COVID-19, maka kita harus mengikuti protokol kesehatan. Ada 3 protokol kesehatan. Pertama, Jaga jarak. kedua, ketiga, cuci tangan. Ya. Sekarang untuk semangat kita dan mendapat pahala, kita akan membaca Asmaul Husna. Siapa yang bisa pimpin? Pimpin bacaan Asmaul Husna. Kawan-kawannya ikuti semua. Ya, mulai. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabul razzaqul fattahul alim al-qabidul basidul qabilur rafi'ul mu'idul mudillus sami'ul basirul hakamul al-latiful khabir al-halimul adim al-ghafurus syakur al-aliyul kabirul hafidul muqim al-hasimul jalil al-karimur raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'in al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wahidul majidul wahidul ahadus samadul
diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, ketua kelas pimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Silakan. Ya, yang lain ikuti, angkat tangannya. Ya, sekarang Ustaz absen dulu. Namanya sampaikan keterangannya. Kalau hadir, hadir. Kalau tidak hadir, dilengkapi dengan bukti-buktinya. Apakah izin, sakit, dan lain sebagainya. Afif, Zikri Alamsa. Iya. Coba ya. Arfi Syahnur. Ya. Fadil Najafi Khair. Ya. Faiz Muhammad. Habibur Rahim Sitakar. Huda Berkal Baru. Irfan Hakim. Muhammad Abdul Razak. M. Nafa. M. Baginda Zulzi. M. Farel Al-Farisi. Apa? M. Farel Izzuddin. M. Fauzil Azim. M. Fatan Al-Faiz. Fatan? Ya. M. Hafiz Aulia. M. Hafiz Al-Furqan. Apa? M. Hafiz. M. Habil Al-Farabi. M. Izzat. Apa? M. Noval. M. Noval Fadila. M. Rizky Mirza. Apa? M. Razak Siddiq. M. Rafi Mutawali. Apa? M. Umar Tabrani. M. Zikri Al-Farisi. Olisa Satifa. Safri Ilmi Ramadan. Sahalat Ansari. T. Khalisul Amal. T. Zaki Bayhaqi. Alfa. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, Ustaz ingin menanyakan dulu pelajaran kita yang telah lalu. Pelajaran yang telah lalu tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Siapa tahu apa bukti teori mengatakan Islam masuk Indonesia abad 13 Masehi? Ya. Boleh, bagus. Bukti Islam masuk Indonesia abad 13 adalah adanya makam Sultan Malikus Saleh. Pada batu nisannya itu sama dengan batu nisan yang ada di India. Jadi Islam itu menurut teori itu berasal dari India. Bagus. Siapa bisa menjawab
5 jalur penyebaran Islam di Indonesia apa saja? Bagus. Pendidikan, Ya, kesenian, ya, ya, perdagangan, ya. perkawinan. Boleh, mantap. Perdagangan, pendidikan, perkawinan, kesenian, tasawuf. 5 jalur penyebaran Islam di Indonesia. Satu lagi. Siapa bisa menjawab? Apa bukti teori Islam mengatakan masuk Indonesia abad 7 Masehi? Satu itu dia. Bukannya catatan milik seorang pendeta Buddha yang Bernama Esing. Apa isi catatannya? adanya sebuah pemakaman muslim yang Di mana perkampungan Muslim? Pada tahun berapa? 674 Masehi. 674 Masehi. Paham ya? Iya. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, materi selanjutnya, yaitu sejarah kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kerajaan Islam yang ada di Indonesia, baik itu kerajaan Islam yang ada di Sumatera, kerajaan Islam yang ada di Jawa, dan kerajaan Islam yang ada di Sulawesi. Paham? Ya, kita lihat dulu kompetensi dasar dari materi kita ini. Apa kompetensi dasarnya? Menganalisis sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Menganalisis, menceritakan, mengambil data tentang kerajaan Islam di Indonesia, baik yang ada di Sumatera, baik yang ada di Pulau Jawa, baik yang ada di Sulawesi. Yang kedua, mengolah informasi. Informasi yang dapat diolah, disampaikan, didiskusikan, dipresentasikan oleh siswa tentang kerajaan Islam Indonesia dalam bentuk tulisan. Hasil rangkumannya ditulis, nanti dipresentasikan tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia, baik itu di Sumatera, baik itu di Pulau Jawa, dan di Sulawesi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran materi ini. Perhatikan semuanya tujuannya. Setelah guru menjelaskan dan kemudian siswa dan guru berdiskusi. Setelah Ustaz menjelaskan, kemudian kita berdiskusi tentang sejarah kerajaan Islam Indonesia. Siswa kelas 3 diharapkan dapat mengidentifikasi dan menganalisis sejarah perkembangan kerajaan Islam di Indonesia, baik di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dengan tepat dan benar. Setelah kita belajar nanti, tujuan pembelajarannya diharapkan kita dapat tahu di mana saja kerajaan Islam, apa saja nama kerajaan Islam yang ada di Indonesia, baik itu di Sumatera, baik itu di Sulawesi, baik itu di Pulau Jawa. Kita dapat tahu, dapat menjelaskan secara tepat dan benar tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, perhatikanlah semuanya. Kerajaan Islam di Indonesia yang paling tua itu namanya Kerajaan Islam Samudra Pasai. Letaknya di mana? Sumatera. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di Sumatera, tepatnya di Gedung Aceh Utara. Nama kampungnya Kampung Beringin. Tahun berapa berdirinya kerajaan ini? Ya? Berapa? 1200
berapa? Sebelum Masehi. Yang lain? Tahun berapa? Tahun berapa? Hampir dekat. Boleh, perhatikan ke depan. Kalau kita berbicara tentang kerajaan Samudra Pasai, ini didirikan oleh dua dinasti. Ada namanya dinasti Merah Khair, nanti satu lagi ada namanya dinasti Merah Silu. Merah Silu itulah namanya Malik As-Saleh. Rupanya sebelum Merah Silu itu ada namanya Merah Khair. Gelarnya Mahmud Syah. Tahun berapa mulai berdirinya? 1042 Masehi sampai 1078 Masehi. Ini Merah Mahmud Syah, Merah Khair, raja pertama Samudra Pasai di bawah dinasti Merah Khair. Jadi ada dua, ada Merah Khair, ada Merah Silu. Yang ada makamnya sekarang di gedung itu namanya Merah Silu atau digelar dengan Malik As-Saleh. Sebelum Merah Silu itu ada namanya Merah Khair, bergelar Mahmud Syah. Tahun berapa? 1042 Masehi sampai 1078 Masehi. Abad ke-11. Dengan raja terakhir Merah Nom yang bergelar Tengku Samudra atau Sultan Nazimuddin Al-Kamil. Jadi kerajaan di bawah Merah Khair itu diakhiri oleh Merah No yang bergelar Tengku Samudra atau Sultan Nazimuddin Al-Kamil. Nah, habis dinasti Merah Khair, masuk ke selanjutnya. Ini dia. Yang familiar, yang dikenal, yang buktinya sangat banyak, ini adalah dinasti Merah Silu. Nama aslinya Merah Silu, gelarnya Sultan Malik As-Saleh. Merah Silu mendirikan kerajaan Samudra Pasai itu tahun 1285 Masehi. 1285 Masehi. Benar. Merah Silu bergelar Sultan Malik As-Saleh tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Ia adalah pendiri kedua kerajaan Samudra Pasai. Pendiri kedua kerajaan Samudra Pasai setelah Merah Khair. Jadi siapa pendiri Samudra Pasai? Dinasti apa? Kalau dinasti Merah Khair namanya Mahmud Syah. Tahun berapa? 1042 Masehi. Kalau Samudra Pasai di bawah Merah Silu, ini tahun berdirinya 1285 Masehi. Didirikan oleh Merah Silu. Nama Merah Silu bergelar Malik As-Saleh. Merah Khair bergelar Sultan Mahmud Syah. Paham? Jadi yang di gedung sekarang ada makam-makamnya itu makam dari Raja Samudra Pasai yang bernama Merah Silu. Sudah? Sudah? Ya, perhatikan lagi ke depan. Sultan Malik As-Saleh itu meninggal atau mangkat dari kekuasaan kerajaan tahun 1297 Masehi. Mana buktinya? Tertulis di makam Sultan Malik As-Saleh. Nih, 1297 Masehi. Hijriahnya berapa? 696 Hijriah. Masehinya 1297 Masehi. Setelah dia meninggal, digantikan oleh anaknya, namanya Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Itu makamnya pas di samping makam Sultan Malik As-Saleh. Kalau ini Sultan Malik As-Saleh, di sampingnya makam Sultan Malik Az-Zahir.
Setelah Malik Zahir meninggal dunia digantikan oleh Sultan Ahmad Malik Zahir dan terakhir oleh Sultan Zainal Abidin. Nih. Sultan Zainal Abidin adalah raja yang paling aktif dalam menyebarkan Islam ke Pulau Jawa dengan mengirimkan para wali songo. Siapa misalnya contohnya? Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak. Maulana Malik Ibrahim itu Sunan Gresik. Dia punya abang namanya Maulana Ishak. Makanya Maulana Malik Ibrahim itu asalnya dari Aceh, Pasai. Maulana Ishak juga asalnya dari Aceh. Ini ayah dari Sunan Giri. Nah, ini ayah dari Sunan Ampel. Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak kakak beradik dikirim oleh Sultan Zainal Abidin untuk menyebarkan Islam ke Pulau Jawa. Paham? Apa nama kerajaan pertama Islam Indonesia? Samudra Pasai. Tahun berapa berdirinya di bawah kekuasaan Murah Silu? 1285 Masehi. Siapa nama raja yang giat menyebarkan Islam sampai ke Pulau Jawa? Ya, Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin mengirimkan mubalik untuk pengembangan Islam di Pulau Jawa. Siapa nama mubalik yang dikirim tersebut? Ya, Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak. Di kemudian hari, Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak dikenal dengan para wali songo. Selanjutnya, ya, Kerajaan Malaka. Siapa tahu di mana letak Kerajaan Malaka? Di mana letak Kerajaan Malaka? Mana? Di Semenanjung, Malaysia. Masuk wilayah Pulau Sumatera. Kerajaan Malaka adalah kerajaan yang ada di Pulau Sumatera. Dia itu masuk dalam wilayah Semenanjung Malaysia. Siapa nama raja pertama Kerajaan Malaka? Parameswara. Siapa Parameswara itu? Keturunan dari Raja Majapahit. Lahirnya tahun 1402 Masehi. Nah, setelah memeluk Islam berganti nama menjadi Iskandar Shah. Jadi nama raja pertama dari kerajaan Islam Malaka Parameswara atau Iskandar Shah. Ini adalah sebuah kerajaan yang menjadi pusat perdagangan pada saat itu. Kerajaan Malaka adalah kerajaan yang memiliki dua kebudayaan. Budaya apa aja? Melayu dan Islam. Kerajaan Malaka kerajaan yang memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Islam dan kebudayaan Melayu. Dengan dua kebudayaan itu menjadikan kerajaan Malaka memiliki corak budaya yang egaliter, terbuka, demokratis, serta menghargai budaya lain. Karena mereka itu mempunyai dua kebudayaan, menjadikan kerajaan tersebut ada coraknya. Apa coraknya? Pertama, egaliter. Kedua, dia terbuka terhadap kerajaan lain, baik dalam masalah hubungan diplomatik, perdagangan, dan lain sebagainya. Demokrasi, serta menghargai budaya-budaya lain yang ada dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka mengalami kehancuran dan
kejatuhan pada tahun 1511 Masehi. Ke tangan siapa? Portugis. Tahun berapa Portugis masuk ke Nusantara Indonesia? 1511 Masehi. Nih, 1511 Masehi Portugis masuk ke Nusantara, menguasai seluruh kerajaan-kerajaan Islam yang telah ada pada saat itu. Salah satunya adalah kerajaan Malaka. Ini Malaka ini asal katanya Melaka. Nih, kerajaan Malaka, sebuah kota yang ada di semenanjung Malaysia. Didirikanlah menjadi sebuah kerajaan oleh para Meswara, seorang keturunan dari Raja Majapahit, merubah namanya menjadi Iskandar Shah, sehingga ini disebut dengan kerajaan Islam Malaka. Diklasifikasikan menjadi kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera. Berarti Samudra Pasai, Malaka masuk dalam daftar nama kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Bagus. Ya, selanjutnya kita melihat lagi ada namanya Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan apa? Aceh Darussalam. Di mana letak Kerajaan Aceh Darussalam? Di mana? Sumatera. Di mana pusat kerajaannya? Kota Raja. Kota Raja itu apa? Banda Aceh. Kota Raja itu Banda Aceh. Kita lihat. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Ali Muhammad Shah. Namanya Ali Muhammad Shah. Dia pendiri Kerajaan Aceh Darussalam. Dia juga yang menjadi sultan pertama di Kerajaan Aceh Darussalam. Tahun berapa? 1513 Masehi. Kita lihat lagi tadi Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka itu dikuasai Portugis tahun berapa? 511 Masehi. Ali Muhammad Shah mendirikan Kerajaan Aceh Darussalam 2 tahun setelah Kerajaan Malaka dikuasai Portugis. Setelah Kerajaan Samudra Pasai dikuasai Portugis dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya itu dikuasai Portugis. Untuk apa didirikan Kerajaan Aceh? Untuk menggantikan kerajaan-kerajaan Islam yang sudah dikuasai oleh Portugis. Karena semua kerajaan Islam sudah dikuasai Portugis, Ali Muhammad Shah mendirikan Kerajaan Aceh Darussalam. Masuk dalam wilayah Sumatera. Tahunnya 1513 Masehi. Setelah Ali Muhammad Shah meninggal, digantikan oleh saudara kandungnya, namanya Sultan Alauddin Inayat Shah Al-Qahar. Ini beliau Al-Qahar ini adalah orang yang cukup berperan dalam pemerintahan dan aktif dalam penyebaran Islam. Mana contohnya? Dengan mengirimkan salah satu penyebar Islam ke Pulau Jawa. Di Jawa Timur, siapa namanya? Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah itu atau Sunan Gunung Jati. Inilah Syarif Hidayatullah lah orang yang mendirikan kota Jakarta. Pernah dengar? Syarif Hidayatullah itu orang yang dikirim oleh Al-Qahar, salah satu Raja Aceh Darussalam, ke Pulau Jawa, dan beliaulah yang mendirikan kota Jakarta. Tahun berapa? 1527 Masehi. Kota Jakarta itu namanya Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Setelah didirikan, direbut oleh Sunan Gunung Jati, dirubah nama menjadi apa? Jayakarta. Diambil dari bahasa Al-Quran, Fathan Mubina.
kemenangan yang sempurna. Bahasa Melayunya apa? Jayakarta. Bahasa Arabnya apa? Fathan Mubina. Artinya apa? Kemenangan yang sempurna. Ya. Jayakarta. Tahunnya berapa? 1527 Masehi. Selanjutnya masuk orang Belanda, diganti lagi namanya. Jadi apa? Batavia. Nih, Batavia. Masuk Jepang tahun 1942, diganti lagi namanya. Jadi apa? Jakarta sampai sekarang. Jadi hari ini ada ulang tahun Jakarta keberapa misalnya? Ini diambil dari ini, dari tahun berdirinya. Siapa mendirikan? Orang Islam. Siapa dia itu? Sunan Gunung Jati. Siapa mengirimkan ke sana? Raja Kerajaan Aceh. Siapa namanya? Sultan Alauddin Hidayat Shah Al-Kahar, saudara kandung dari Ali Muhayyad Shah. Kita lihat lagi. Kerajaan Aceh Darussalam itu mengalami kemajuan pada masa pemerintahan dari Sultan Iskandar Muda. Bagus. Memerintah tahun 1607 1638 Masehi. Berapa lama? 29 tahun Iskandar Muda menjadi penguasa kerajaan Aceh. Hukum maju, politik maju, perdagangan maju. Kerajaannya sejahtera, rakyatnya sejahtera. Pemerintahannya adil. Mana contoh adil? Anak dari Sultan Iskandar Muda itu dihukum. Dihukum apa? Dihukum pancung. Kenapa? Ketahuan melakukan zina. Jangankan orang lain, anak sendiri juga dihukum. Mati anak mempat jerat, nggak ada adat hanapat tamita. Itu kata Sultan Iskandar Muda. Waktu dia mau hukum anaknya, dia bilang, mati anak mempat jerat, nggak ada adat hanapat tamita. Apa katanya? Kalau anaknya meninggal karena dihukum, tahu di mana makamnya. Dia bisa lihat ada makam. Kalau nggak dihukum, hilang hukum, hilang adat, nggak tahu mau cari kemana. Nah, ini kata-kata dari Iskandar Muda. Adat bakpo tenurhum, hukum bak syah kuala, kanun bak putropa, resam bak laksamana. Sambung mati anak mempat jerat, nggak ada adat hanapat tamita. Ini kata-kata dari Sultan Iskandar Muda, kemudian disebut dengan hadis majah, pepatah Aceh. Salah satu yang disampaikan oleh Sultan Iskandar Muda. Maju dalam bidang politik itu di Aceh ada namanya Meriam Lada Secupak. Pernah dengar? Siapa ngasih itu untuk kerajaan Aceh? Sultan Turki. Kenapa? Kerajaan Aceh membawa hadiah untuk Sultan Turki. Apa yang dibawa? Lada. Dibarter, diroker, ditukar sama Sultan Turki. Sultan Turki kasih meriam ke kerajaan Aceh. Namanya apa? Meriam Lada Secupak. Paham? Terus, pernah dengar Cheng Ho? Siapa Cheng Ho itu? Hah? Ya, Laksamana, yang pelaut, yang berasal dari Cina. Pernah memberikan lonceng ke kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh, ya kan? Apa nama loncengnya? Lonceng Cakradonya. Kalau kita ke Banda Aceh ada namanya pegunung-gunungan, ada? Nah, dibangun oleh Iskandar Muda saat itu untuk tempat bermain-main Putrofang. Siapa Putrofang? Istri dari Sultan Iskandar Muda. Ini kemajuan-kemajuan yang ada pada masa Sultan Iskandar Muda.
Kelompok 1 membuat rangkuman kesimpulan tentang kerajaan Samudra Pasai. Kelompok 2 membuat rangkuman kesimpulan tentang kerajaan Malaka. Kelompok 3 membuat rangkuman dan kesimpulan tentang kerajaan Aceh Darussalam. Setelah itu masing-masing perwakilan dari kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan yang telah dirangkum, yang telah dibahas, didiskusikan oleh kelompok masing-masing. Ya, silakan dikerjakan. Kerjakan terus, kerjakan semua. Kerjakan. Ya, kerjakan. Karena kelompok 2 yang sudah terlebih dahulu selesai, dipersilakan untuk kelompok 2 mempresentasikan apa yang sudah dirangkum dan disimpulkan. Silakan maju ke depan perwakilan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas kesimpulan yang telah kami diskusikan tentang Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka terletak di Semenanjung Malaya atau Malaysia dan didirikan oleh salah seorang keturunan Majapahit yang masuk Islam. Kemudian berubah namanya menjadi Iskandar Shah. Kerajaan ini terletak di Semenanjung Malaysia dan menjadi pusat perdagangan serta ekonomi pada saat itu. Karena kerajaan Malaya ini merupakan gabungan dari kebudayaan Melayu dan Islam, maka corak kebudayaannya menjadi budaya egaliter, terbuka dan demokratis, serta menghargai budaya lain. Nah, kerajaan ini kemudian runtuh pada tahun 1511 Masehi di bawah kekuasaan Portugis. Seperti yang kita tahu di kelas 2 bahwa Portugis masuk ke Indonesia itu tahun 1511 Masehi. Dan saat itu Portugis ingin sekali menguasai seluruh kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Demikianlah kesimpulan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan tentang kerajaan Aceh Darussalam. Silakan perwakilan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Ali Mughayat Shah pada tahun 1513 Masehi. Didirikan untuk menggantikan kerajaan-kerajaan yang dikuasai oleh Portugis. Tepat 2 tahun setelah hancurnya kerajaan Malaka, Ali Mughayat Shah digantikan oleh adiknya, yaitu Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar, yaitu orang yang mengirimkan Sunan Gunung Jati, yaitu orang yang menaklukkan kota Sunda Kelapa, dan namanya diganti menjadi kota Jayakarta, atau dalam bahasa Arab yaitu Fatan Mubina, yang artinya kemenangan yang sempurna. Kerajaan Aceh Darussalam maju pada masa Sultan Iskandar Muda. Sekian dari kami dan kelompok 3. Kalau ada salah mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita persilakan kelompok 1 mempresentasikan tentang kerajaan Samudra Pasai di bawah pemerintahan dinasti Merah Silu. Silakan maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1 tentang dinasti Merasilu. Merasilu dinasti yang bergelar atas Sultan Malik As-Salih pada tahun 1285 Masehi.
Ia adalah pendiri kedua dari kerajaan dinasti Samudra Pasai. Dalam rangka memperkokoh hubungannya dengan kerajaan Mersunting, putri Raja Belak yang bernama Putri Ganggarsari. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah mempresentasikan tentang kerajaan-kerajaan Samudra Pasai. Sedikit saya sampaikan tadi ada kelompok 1 sedikit rancu ketika menjelaskan, nggak apa-apa, sudah benar. Kita lempangkan, kita benarkan bahwa kerajaan Samudra Pasai itu periode kedua didirikan oleh dinasti Merah Silu. Merah Silu itu adalah bergelar Malikus Saleh atau Malik As-Saleh. Untuk memperkuat posisinya, beliau itu menikah dengan salah satu putri Raja Perla, namanya Putri Ganggangsari. Sehingga kerajaan Perla itu bersatu dengan kerajaan Samudra Pasai. Jadi yang ada di Aceh itu Samudra Pasai dan Perla itu sudah menyatu. Itu maksudnya tadi yang sedikit kerancuan. Tapi nggak apa-apa, ini sudah benar, sudah mantap, semuanya sudah bagus. Tinggal sedikit tadi yang kurang berkenaan. Tapi sudah kita lempangkan, nggak masalah. Ya, semuanya sudah bagus, semuanya sudah mantap, semuanya sudah bekerja. Kesimpulannya adalah setelah Islam itu masuk ke Indonesia, maka Islam tersebar ke Indonesia, kemudian berdirilah kerajaan-kerajaan Islam, baik itu di Sumatera, Pulau Jawa, dan Sulawesi. Kerajaan-kerajaan itu menjadi gambaran bahwa Islam di Indonesia sudah memiliki suatu perpolitikan yang kuat. Mana buktinya sudah ada politik yang kuat? Sudah ada kerajaan-kerajaan Islam, sudah ada raja-raja Islam. Amin, anak-anak. Karena sudah selesai, ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah. Mohon diulang-ulang lagi untuk ke depan kita belajar tentang sejarah pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Karena ini sudah selesai, kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.